Di Jawa Timur terdapat dua kerajaan kembar, yakni Kerajaan Jenggala yang dipimpin Raja Jayanegara dan putranya Pangeran Panji Asmarabangun, dan Kerajaan Kediri dipimpin oleh Raja Jayarana dan putrinya yang terkenal cantik bernama Dewi Sekartaji. Untuk menghindari peperangan antara mereka, kedua dipersatukan tali pernikahan antara Pangeran Panji Asmarabangun dinikahkan dengan Dewi Sekartaji. Tak lama setelah acara pernikahan, Kerajaan Jenggala diserang musuh. Kita akan hancurkan Jenggala. Pengawal kerajaan kaget dan kebingungan. Ia lari menuju kerajaan. Musuh sudah datang. Aku segera harus melapor kepada raja. Pertempuran sengit antara dua kerajaan tak terhindarkan. Pasukan kedua kerajaan mulai berperang. Sekartaji merasa ketakutan ketika kerajaannya diserang. Aduh, nampaknya kerajaan ini akan kalah. Aku harus bersembunyi. Dewi Sekartaji segera melarikan diri untuk bersembunyi di sebuah rumah di tengah hutan yang pemiliknya memiliki 3 anak gadis bernama Kleting Merah, Kleting Hijau, dan Kleting Biru. Permisi, Bu. Saya tersesat. Bolehkah saya tinggal di sini sebentar saja? Kemudian, dari dalam rumah muncul suara salah satu pemilik rumah. Siapa engkau, Nak? Mari masuk. Biarkan ia masuk. Ia bisa membantu kita di rumah ini. Akhirnya ada orang yang bisa membantu kita bersih-bersih. Akhirnya, Dewi Sekartaji bisa tinggal di rumah Nyi Intan bersama ketiga anaknya. Dewi Sekartaji diangkat anak dan diberi nama Kleting Kuning. Selama di rumah Nyi Intan, Kleting Kuning sering melakukan pekerjaan rumah. Sementara itu, Pangeran Panji telah berhasil mengalahkan musuh dan mencari istrinya Dewi Sekartaji. Tapi tak dijumpainya. Pangeran merasa sedih. Ketika itu, datanglah pengawal kerajaan membawa berita. Ampun Baginda, kami mendengar ada seorang gadis di tengah hutan yang mirip dengan istri Baginda. Baiklah, antarkan aku ke sana. Bersama pengawalnya, ia menyamar sebagai seorang pemuda tampan dan menuju tempat di mana istrinya tinggal. Ia mengganti namanya menjadi Ande-Ande Lumut yang menjadi pangeran mencari jodoh. Ia telah sampai di sebuah rumah di tengah hutan milik Mbok Rondo yang baik hati. Keesokan harinya, pengawal memberi pengumuman tentang sayembara mencari jodoh untuk pangeran tampan. Sayembara itu terdengar sampai ke anak-anak Nyi Intan. Keesokan harinya, pengawal memberi pengumuman tentang sayembara mencari jodoh untuk pangeran tampan. Sayembara itu terdengar sampai ke anak-anak Nyi Intan. Kakak, ayo kita ikutan sayembara dari pangeran tampan yang ingin mencari jodoh. Masya Allah, kalian sangat cantik. Tentu saja, kami akan mengikuti sayembara itu. Karena lockdown dan ada COVID ini, kamu, hei Kleting Kuning, tidak ikut isolasi mandiri di rumah. Akhirnya, Kleting Kuning ditinggal sendiri. Ia mencuci pakaian di sungai, hingga akhirnya muncul seekor bangau yang menyapanya. Tuan Putri, pergilah ke desa Dasapan untuk mengikuti sembara. Putri bisa bertemu Pangeran Panji Asmarabangun.
Bawalah cambuk ini sewaktu-waktu Tuan Putri memerlukannya. Pergilah. Belum sempat Kleting Kuning berkata-kata, si bangau sudah terbang entah kemana, meninggalkannya sendiri. Apakah benar Kakanda Panji Asmoro sedang mencariku? Atau ia ingin memiliki istri baru? Akhirnya, Kleting Kuning bersiap-siap sambil membawa cambuk pemberian bangau menuju desa Dadapan, di mana sayembara diumumkan. Sementara itu, ketiga gadis Nyi Intan terhenti di sebuah tempat yang terhalang arus sungai sangat deras. Kakak, bagaimana ini? Arus sungai sangat deras. Bagaimana kita menyeberanginya? Ya, tak nampak perahu yang membantu kita sampai ke desa Dadapan. Entahlah dik, aku juga tak tahu. Tiba-tiba, kepiting raksasa keluar dari dalam air. Tentu saja mengejutkan ketiga gadis itu. Oh, kepiting raksasa. Tenanglah garis-garis cantik, aku akan membantu kalian menyeberangi sungai ini dan sampai di tempat yang kalian inginkan. Namaku Yuyu Kangkang. Bagaimana caranya? Tentu ada syaratnya, yaitu kalian harus memegang tanganku. Lalu, ketiga gadis itu berdiskusi dan menyetujui untuk memenuhi syarat dari Yuyu Kangkang. Lalu, ketiganya memegang tangan dan tubuh si Yuyu Kangkang. Dan Yuyu Kangkang membantu mereka untuk menyeberangi sungai. Sementara itu, Kleting Kuning telah sampai di pinggir sungai. Dan ia menemukan Yuyu Kangkang yang telah kembali dari mengantarkan ketiga saudaranya. Hal yang sama juga dilakukan Yuyu Kangkang pada Kleting Kuning. Namun, jawaban Kleting Kuning berbeda. Tidak. Aku tidak mau memenuhi permintaanmu. Lalu, Kleting Kuning mengambil cambuk pemberian bangau dan dicambukkan ke arah sungai. Seketika air sungai surut. Yuyu Kangkang kaget melihat air sungai yang surut. Oh, bagaimana mungkin air sungainya surut? Akhirnya, Yuyu Kangkang mengantar Kleting Kuning menyeberangi. Dan tak hanya itu, ia mengantarkan sampai ke rumah Mbok Rondo di desa Dadapan. Sesampainya di sana, ketiga saudaranya sedang berbicara dengan pangeran. Bagaimana pangeran? Apakah Anda tertarik dengan salah satu dari kami? Atau salah tiga dari kami? Maaf gadis-gadis, aku tidak bisa menerima kalian, karena aku sudah memilih seorang gadis bernama Kleting Kuning. Aku tidak menerima kalian gadis-gadis, karena kalian sudah disentuh oleh playboy Yuyu Kangkang itu. Karena kalian tidak bisa menolak. Sementara gadis kuning itu telah menolak mentah-mentah permintaan Yuyu Kangkang sang playboy. Sebetulnya, aku ke desa ini untuk mencari suamiku bernama Pangeran Panji Asmoro Bangun. Kamu mencariku? Alangkah terkejutnya Dewi Sekartaji alias Kleting Kuning. Karena yang dilihatnya adalah suaminya yang dicari, Pangeran Panji Asmoro Bangun. Dan betapa terkejutnya ketiga saudara angkat Kleting Kuning mengetahui semua ini. Demikianlah Pangeran Panji akhirnya menemukan istrinya dan mengajak pulang ke kerajaan Jenggala. Tak lupa membawa Mbok Rondo yang telah menolongnya. Sekian, terima kasih.